dan Ganjar Pranowo adalah kader-kader loyal dari PDI Perjuangan. Mereka niscaya tegak lurus kepada partai dan ketua umumnya. Menuju pemilu 2024, Jokowi dan juga Ganjar Pranowo memiliki perannya masing-masing untuk mengawal kejayaan dari PDI Perjuangan. Pemilu atau singkatan dari pemilihan umum adalah proses memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik di Indonesia. Rezim pemilihan umum di Indonesia terdiri dari pemilu pimpinan nasional, pemilu pimpinan daerah, dan pemilu anggota parlemen di beberapa tingkatan wilayah. Untuk pemilu tahun 2024 nanti, sudah tampak 3 poros yang dipimpin oleh 3 partai papan atas, yaitu PDI Perjuangan, Partai Gerindra, dan juga Partai Golkar. Partai Gerindra sudah resmi akan mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden dari partai mereka untuk pemilu 2024 nanti. Demikian juga Partai Golkar. Mereka sudah tegas menyebut nama Erlangga Hartarto. Namun PDIP berbeda, guys. PDIP memang belum mendeklarasikan calon presiden. Berdasarkan keputusan Kongres 5 ADART dan tradisi partai tersebut, penetapan pasangan calon presiden dan juga wakil presiden yang akan diusung oleh PDI Perjuangan pada pemilu 2024 nanti merupakan hak prerogatif dari ketua umum. Iya, Megawati Soekarno Putri belum menetapkan pasangan calon yang akan diusung oleh PDI Perjuangan. Namun, Megawati dan juga jajaran elit PDIP sudah lantang memekikkan tekad menang 3 kali, guys. Alias hat-trick. Tentunya bukan hanya hat-trick dalam pemilu legislator alias pileg, namun juga hat-trick dalam pilpres. Sebagai petugas partai, Pak Jokowi dan juga Pak Ganjar Pranowo pegang peranan yang signifikan, guys. Andil mereka akan menentukan peluang hat-tricknya PDIP akan terwujud atau tidak. Jadi, apa peran dari Jokowi dan juga Ganjar? Nah, gini guys. Saat ini, para loyalis Jokowi memiliki aspirasi politik yang berbeda-beda dalam hal partai pilihan mereka maupun calon presiden yang akan mereka dukung. Fakta ini selain menguntungkan juga bisa merugikan bagi Jokowi dan partainya. Maka sebisa mungkin hal-hal yang menguntungkan harus dimaksimalkan. Nah, sebaliknya hal-hal yang merugikan harus diminimalisir. Tampaknya kedua hal ini bisa dicapai sekaligus dengan memanfaatkan gerakan yang digagas oleh beberapa organ besar relawan dari Jokowi. Gagasan tersebut adalah musyawarah rakyat atau musra yang rencananya akan diselenggarakan di beberapa provinsi besar. Sedangkan belasan organ besar menyelenggarakan musra tersebut, di antaranya adalah Projo, Seknas Jokowi, Relawan Buruh Sahabat Jokowi, Barisan Relawan Jokowi Presiden atau BARA-JP, Jaringan Kemandirian Nasional atau kita singkat JAMAN, Galang Kemajuan atau GK, Aliansi Masyarakat Sipil
sipil untuk Indonesia Hebat, Al-Misbat, dan lain-lainnya. Mungkin saja melalui musrah ini, para pimpinan organ-organ relawan tersebut mempunyai tujuan yang independen dari Jokowi. Namun, Jokowi bisa memanfaatkan arus gerakan tersebut untuk menjaga aura pengaruhnya di mata rakyat Indonesia. Itulah sebabnya Jokowi bersedia hadir di Bandung untuk membuka secara resmi musrah di kota itu. Dan seperti kita ketahui, akhirnya musrah pertama menempatkan Jokowi di urutan pertama untuk calon presiden di pemilu 2024 nantinya. Dari 5.721 warga yang datang ke lokasi musrah untuk memilih calon presiden harapan mereka, ada sebanyak 1.704 orang kalau nggak salah ya, atau 30% memilih Presiden Jokowi. Dan nanti ini forumnya musrah ini ditanya siapa? Jokowi. Konstitusi tidak memperbolehkan. Ya, sudah jelas itu. Dan sekali lagi saya akan selalu taat pada konstitusi dan kehendak rakyat. Di urutan kedua, yaitu Sandiaga Uno, dilirik oleh kurang lebih 968 pemilih. Lalu Pak Ganjar Pranowo, 921 pemilih. Hasil yang sangat menguntungkan tersebut membuat Jokowi akan lebih efektif mengarahkan pendukungnya. Dengan merengkuh pilihan kepada dirinya kembali, kini Jokowi dapat mengkonsolidasikan sebagian besar relawannya yang sempat terbagi-bagi kepada sosok-sosok lain. Posisi sentral tersebut sekaligus membuatnya semakin leluasa, guys, dalam berperan sebagai kingmaker. Ungkapan ojo ke susu yang sering dilontarkannya bisa bermakna nggak usah berpikir kemana-mana dulu deh. Tunggu arahan dari saya pada saatnya nanti. Nah, oleh sebab itu, sekali lagi, ojo ke susu. Tidak usah tergesa-gesa. Dilihat dulu, baru kita nanti bicara dan menentukan sikap. tentunya bisa terbayang, ya kan? Kalau pada tahun 2024 nanti Jokowi berdiri di panggung kampanye PDI Perjuangan alias menjadi vote getter bagi partainya itu. Pasti paham ya. Sekarang apa peranan dari Ganjar Pranowo untuk hat-tricknya PDI Perjuangan? Ya 11-12 alias mirip-mirip lah dengan Jokowi. Tapi porsi Ganjar Pranowo adalah organ-organ relawan yang tidak mengikuti musrah, sehingga peranan Jokowi dan Ganjar jadi saling melengkapi, guys, klop. Dengan semakin berkembangnya organ-organ relawan yang mendukung dirinya, tentu akan semakin besar pula pengaruh Ganjar Pranowo terhadap keputusan masyarakat. Dia menjadi ikon aspirasi arus bawah. Maka perkataannya akan dianggap sebagai suara yang memahami suara rakyat. Apakah hanya dengan demikian maka otomatis PDI Perjuangan akan menuai hat-trick? Ya tentu saja tidak. Faktor penentu terbesar adalah sosok dari Megawati Soekarno Putri sebagai figur sentral dari PDI Perjuangan.
dalam menetapkan sosok yang akan diusung sebagai calon presiden. Pastilah Mega tetap rasional. Dia tidak emosional. Dengan serta-merta mengaminkan keinginan relawan atau segera menetapkan Puan Maharani. Beliau sedang berhitung, guys. Mega menghitung segala faktor dan juga variabel yang dapat menghasilkan hat-trick bagi PDI Perjuangan. Maka, marilah kita belajar rasional dari sosok Megawati Soekarno Putri yang sudah kenyang makan asam garam geopolitik nasional dan juga internasional. Jadi, hat-trick nggak nih PDI Perjuangan? Kita tunggu aja, oke? Sampai ketemu lagi di episode SIP yang akan datang, oke? Ciao!